Pak Jani? Tete Irma, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Seno. Saya sampai lupa, kita udah rekaman yang keberapa ya? 1, 2, ketiga. Betul nggak? Enggak, udah kelima ini kali Kelima ya. ya? Oh ya. Jadi 2 kali, ini yang kelima ya. Saking banyaknya tamu karena rumah kita nih lagi laku. Jadi lupa, Alhamdulillah. maaf lupa. Iya, Baik. tamunya hebat-hebat, banyak yang dari luar negeri juga, cuman saya aja nih yang, aduh, jadi agak tersanjung ini. Aduh, ya sama kan juga ada teman-teman kita Orang-orang memang ada. sukses di kanal. Sama kok Teh. Jadi teman-teman kan yang ada di yang USA, ada tuh Mbak Kus dari Chicago sama Ibu Ida ya dari North Carolina. Kan Teteh juga dari USA kan? Orang Sunda asli. Nah, itu dia. Oke, nanti dia takut Sobat Seno lupa kenalin ulang ya. Jadi tamu kita sore ini Tete Irma atau boleh dipanggil Uni atau Uni Irma juga karena darah Minangnya. Kita mau gali nih apa-apa saja tips yang menjadikan Teh Irma sukses di bidang bisnis agen asuransi jiwa, dan nanti saya akan imbangin dengan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki. Gitu ya Teh ya. Nah, sebelum jauh-jauh, saya mudah-mudahan ada manfaatnya ya apa yang saya sampaikan. Amin, semoga pastinya tuh ya kalau disimak benar selalu ada hal-hal menarik kan ya. Amin. Nah, ini saya mau jujur nih Teh, tiap tampil di rumah kita fotonya jalan-jalan melulu kan gitu ya. Di video yang tayangan yang lalu juga. Cerita sebentar dong, ini udah atau di mana aja nih? Dari mulai yang mana? Silakan Teteh mau mulai yang mana dulu? Dari yang pakai overcoat. Masih bagian perjalanan dari yang kemarin Pak Seno. Oh, oke. Bagian perjalanan dari yang kemarin, itu yang paling atas yang saya pakai coat warna camel itu saya lagi di Saint Petersburg itu. Saint Petersburg itu berarti sekian jam dari Rusia ya? Iya, 5 jam naik kereta api dari Rusia. Oh, mungkin kita salah ngomong dari Moskow, Dari Moskow 5 jam. Okay. 5 jam, oke. Bagian dari Rusia dulu Uni Soviet masih ya. Waktu Teteh pergi masih Uni Soviet kali. Iya. Yang di bawahnya tuh keren banget kayak pakai sepatu Lars. Kayak di mana? Di cruise atau di mana itu? Cruise ya? Itu di cruise betul. Itu di cruise. Saya lagi di cruise itu lagi menuju ke kita mau itu lihat penjara Alcatraz yang sering dipakai di film-film Hollywood. Film Hollywood kan sering di sana syutingnya. Jadi memang itu kan tempatnya di terpencil banget ya di tengah pulau gitu kan. Jadi kita menuju ke sana itu. Ya, Alcatraz tuh fenomenal karena bekas penjara zaman dulu orang-orang kelas kakap. Yang film ada yang fenomenal juga tuh si. Ada filmnya itu benar. Sean Connery sama lupa The Rock kalau nggak salah juga. Ya, oke, Alcatraz. Nah, satu lagi nih di sebuah keceriaan mana Pasar Malam Blok. Emang mana nih? Bukan. Itu saya itu sebenarnya di Las Vegas pastinya. Di Las Vegas. Udah sampai Las Vegas juga. Kenapa saya fotonya backgroundnya pilihnya itu? Karena pengen aja ini tuh judi terbesar di dunia itu aja. Jadi udah pengen aja ada kenangan gitu loh. Iya, tuh Sobat Seno dengarkan ya, emang orang yang sukses kayak Teh Irma mah jalan-jalan mah kemana aja ya. Cuman kan ada penasarannya gitu, kayak apa sih Las Vegas katanya. Kotanya nggak pernah tidur kan, lampu di mana-mana gitu. Ya kan? 24 jam, benar-benar 24 jam itu. Iya, 24 jam. Iya. Mungkin sekarang sepi kali pandemi ya. Mungkin ya. Karena pandemi kan. Mungkin sih. Tapi kebetulan sahabat saya lagi di Amerika juga sekarang. Di sana orang udah lepas masker, Pak Seno. Oh ya betul. Di beberapa kota tertentu sudah. Ya. Oke. Baik, jadi gini, Sobat Seno, kenapa itu ditanyakan dan diceritakan? Ini kan luar biasa nih, Teh Irma udah jualannya rajin, jualannya banyak, maka sebagai imbalan atau reward-nya dari perusahaan gitu ya, jalan-jalanlah
ke Amerika, Eropa, dan semua benua udah pernah ya. Afrika ada 5 juga? benua, alhamdulillah. Sudah? 5 benua. Udah ke Afrika juga? Ke Kairo ya kalau nggak salah? Alhamdulillah. Iya. Waduh, luar biasa. Kairo sudah. Ya. Saya sendiri belum mencapai Amerika, Eropa, dan Asia. Eropa belum. Insya Allah nanti sama Sobat Seno jalan-jalan bareng ya. Semoga pandemi segera berlalu. Iya. Ya. Nah, Teh, kan di video yang lalu cerita nih mengenai bagaimana dari data nama yang kita punya, salah satunya diperoleh dari referensi, terus Teh Irma tuh udah bisa deketin prospeknya. Bahkan kadang-kala harus memberikan pelayanan yang profesional walaupun di luar kebutuhan asuransi jiwa ya, waktu di video lalu kan. Nah, ini buat oleh-oleh buat Sobat Seno yang nonton nih, kalau udah ketemu prospek, kata orang-orang teh harus kita gali dulu kebutuhan, ngobrol-ngobrolnya. Yang biasa Teteh lakukan gimana sih caranya gitu? Atau kata-katanya tuh gimana? Ntar saya nambah-nambahin ya. Iya, menggali kebutuhan ya. Heeh. Bahasa asuransinya fact finding ya, Pak Seno ya. Betul, mengungkap fakta atau gali kebutuhan tuh. Mengungkap fakta. Ya. Kalau saya begitu saya bisa ketemu, ya. Kan kita harus tahu dulu. Kan kita sama dengan dagang ya Pak Seno. Kita harus tahu dong. Kita mau dagang apa sih ke orang ini gitu ya? Orang ini butuhnya apa? Ya, benar nggak ya, sih? ya, Benar nggak sih? Ya. Nah, saya tuh banyak tanya dulu sama dia. Saya tanya tinggal di mana? Anaknya sekolah di mana? Istrinya kerja apa tidak? Kalau kita ketemu dulu satu klien, kita udah tahu kan dia bapak ini kerjanya di sini, ibu ini kerjanya di sini. Jabatannya apa? Benar nggak sih? Betul. Karena itu semua dari jabatannya, dari dia tinggal di mana, dari anak-anaknya sekolah di mana, itu sebenarnya kita sudah tahu, sudah bisa mengukur seberapa mapan sisi finansial orang ini. Daya belinya juga ya. Berarti daya belinya, ya. Sekarang kan gini ya, kita nggak usah ini deh. Kita mau jualan yang pasti ke orang yang mampu beli dulu kan ya, benar nggak sih? Jangan salah market nih. Jangan salah market. Kita punya produk bagus, kita tawarin ke seseorang yang dia tertarik, tapi maaf dia belum punya kemampuan untuk itu. Ya, itu namanya salah prospek. Yang lebih prioritas. Nah, itu gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu. Gitu Pak Seno. Oke. Baik nih Sobat Seno, jadi yang diutarakan Bu Irma adalah waktu Anda membuat data bank nama, gitu kan ya. Bikin tuh ya kan. Siapa dia, jabatannya apa, istrinya kerja di mana, anaknya sekolah di mana. Supaya mengetahui hobinya apa juga. Nah, bisa kasih contoh nggak Teh dengan informasi yang demikian lengkap tadi, gitu kan? Diolahnya gimana tuh Teh? Iya. Kan gitu. Udah tahu nih datanya udah. Ya, misalnya gini. Misalnya saya katakanlah ketemu satu klien, katakanlah Ibu A namanya ya, Ibu A. Saya tanya, ya Ibu, terus anak-anak sekolah di mana Bu? Katakanlah misalnya dia bilang misalnya dia menyebutkan salah satu SMA yang swasta terkemuka, swasta terkemuka di Bandung gitu ya. Misalnya, ya. Itu kan, saya ngobrol semuanya. Nah, kalau saya harus tahu dulu nih, saya mau kasih apa ke orang ini? Pendidikankah atau kesehatankah? Kita harus tahu dulu itu. Saya bagi dulu Pak Seno. Nanti cara untuk menggali itu, saya tanya ke dia. Awalnya pasti saya tanya, anak-anak sudah punya polis pendidikan, Ibu? Saya tanya itu dulu. Mulai mengarah ke sana, saya lebih masuk lagi katanya. Nanti kalau seandainya ada, kalau katakanlah dia bilang, oh sudah gini-gini, oh alhamdulillah, Ibu ambilnya produk apa? Nanti dia akan terbuka sama dia. Ibu maaf, kebetulan saya adalah agen asuransi. Kalau Ibu tidak keberatan, saya bisa bantu untuk Ibu melengkapi, atau saya bisa bantu untuk membikinkan summary policy biar nanti Ibu nggak susah kalau mau melihat apa aja manfaatnya. Saya bilang gitu dulu. Oke. Nah gitu. Kita menawarkan jasa kita dulu Pak Seno. Kita menawarkan jasa,
Padahal sebetulnya kita tuh pengen tahu kalau dia punya polis manfaatnya apa aja. Ya. Gitu kan. Betul. Nah, setelah itu nanti kan terbuka sama kita, ini anak yang pertama punya polisnya seperti ini, saya lihat manfaatnya semua apa, saya lihat uang per tahunnya berapa semuanya. Saya benar-benar bikinkan dia itu summary polis, Pak Seno. Saya bikin bagus-bagus seperti buku seperti itu. Anak pertama, produknya apa, dari perusahaan apa, manfaatnya apa saja, itu saya bikin bagus-bagus. Tahapan yang diterimanya itu kapan, periodenya kapan, tahun berapa, tanggal berapa jatuh temponya, sampai polis yang terakhir. Nah, sudah begitu orang kan seneng kan kalau kita bantu ya. Ya seneng banget lah. Ya, dia sendiri malas bikin gituan mungkin ya. Oh, dia sendiri nggak kepikir. Iya kan, nggak kepikir. Betul, benar. Ya. Nah, nanti yang penting adalah kalau kita mau bicara asuransi, kita pasti bicara proteksi ya, pasti. Yang terpenting itu adalah Pak Seno, saya nanti totalin uang pertanggungannya Pak Seno. Kalau terjadi sesuatu, itu saya totalin uang pertanggungannya. Nanti saya serahkan, ini saya sudah selesai membuat ini, saya pengen ketemu, saya mau nyerahin ini. Oh gitu caranya ya. Sampai situ dulu ya. Tahan dulu. Jadi gini, jadi Sobat Seno saya sambung ini. Kalau dimulai dari bagaimana teman-teman tuh Sobat Seno mengumpulkan nama-nama prospek, nanti coba tonton ya, ada video lain tuh, video saya dengan Heri Eka Putra namanya. Dalam menyusun data bank nama tuh ada singkatan Barmaid. Jadi harus tahu bisnisnya apa kan. Vocation, kerja di mana dan sebagainya. Iya, betul. Disinilah kekuatan kita tadi udah dicontohkan Bu Irma. Begitu tahu anaknya lagi usia sekolah dan sekolah di sekolah terkemuka, berarti udah nemu dong jawaban. Wah ini daya belinya bagus, purchasing power-nya oke. Nah Sobat Seno yang sedang digali Bu Irma adalah mencoba mengcover kebutuhan yang belum tertutupi nih dari apa yang udah dia punya gitu kan ya. Caranya pakai pendekatan membuat summary polis. Iya, karena kebanyakan dari klien saya itu selalu sudah punya polis. Oh, berarti Irma banyak mainnya di menengah atas ya? Iya, selalu posisinya sudah punya polis sehingga saya kan nggak mau saya kehilangan market. Jadi sayanya yang harus berpikir keras bahwa saya harus cari strategi untuk saya bisa masuk. Sehingga posisi saya ketika masuk itu melengkapi apa yang dia sudah miliki. Nah, itu katanya bagus tuh. Melengkapi. Banyak penjual kita yang salah loh. Mengganti tuh. Ini nggak boleh loh. Itu saya nggak mau. Pak Seno, sorry, saya nggak mau kalau kayak gitu. Iya betul. Gini, saya nggak mau karena gini ya. Ini churning namanya. Iya, ini menurut saya ya. Menurut saya gini. Kita datang ke satu klien misalnya. Katakanlah saya datang ke Pak Seno. Aduh Irma, saya sudah punya polis, saya sudah punya 3 polis dari ini. Bukannya nggak mungkin loh klien itu bilang gitu. Terus kan saya nggak pernah minta, Pak Seno, udahlah ditutup aja dari situ, kita ambil yang ini aja. Yang pertama buat saya, kenapa alasannya saya nggak mau melakukan itu? Karena kasihan loh klien. Bahkan saya tuh selalu sering bilang gini ke klien saya, Pak, Bu, jangan ditutup yang di sini. Karena sayang, ini manfaatnya ada. Kalau Ibu sama Bapak pun menutup polis dengan saya, bukan berarti ini nggak berarti. Ini justru melengkapi. Saya itu melengkapi yang ada. Kasihan kita kliennya yang pertama itu. Yang kedua, apa ya, saya tuh agent ya. Kalau saya diperlakukan seperti itu, kayaknya saya juga nggak, kok ya nyesek juga ya kalau diperlakukan kayak gitu ya, nggak enak juga gitu sih. Kita kerjanya kerja yang benar aja deh gitu, sama-sama saling support sehat aja gitu bersaingnya. Itu Pak Seno. Baik, sampai situ dulu ya. Nah ini Sobat Seno, mari kita belajar sesuatu dari apa yang diutarakan oleh Teh Irma nih. Di dalam bisnis asuransi jiwa itu ada istilah tuh. Kalau kita meminta nasabah membatalkan polis, kemudian membeli produk atau polis baru di perusahaan yang sama, itu namanya twisting. Twisting, betul. Twisting kalau di perusahaan yang sama. Atau minta membatalkan polis di ABC Life, tebus aja nilai tunainya, pindahkan untuk bayar premi di company kami, Pak. Itu namanya churning. Ya.
itu benar. melanggar kode etik agen asuransi jiwa dari AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jiwa Indonesia. Ya. Tadi yang kedua yang kemudian kita bisa petik dari ceritanya Teh Irma tadi, sekali lagi Anda datang ke klien gitu kan ya, justru harus bersyukur kalau kliennya udah punya polis. Kebanyakan mental, Mak. Iya kan? Aduh, udah punya polis. Bersyukur kenapa? Karena berarti orang ini sudah punya kesadaran berasuransi kan? Berasuransi. Iya, betul. tinggal menggali benar. kebutuhan yang kurang ya. Iya, betul. Satu lagi nih saya tambahkan dulu, Sobat Seno kan sering dong, di rumah pasti sepatunya lebih dari satu kok. Ya, cowok aja nih, mungkin ada sepatu buat ke kantor, betul ya Teh ya? Iya. Ada sepatu buat jogging dong, karena beda dong. Kan mungkin yang kantor yang pantofel. Sepatu high heels, ya, sepatu flat shoes. Kalau cewek, nah, macam-macam, betul. Kalau yang hobi bola, punya sepatu bola. Lagi tuh. Iya. Sepatu bola, betul. Sepatu sepeda lain lagi loh, sepatu buat bersepeda. Iya, betul, benar. Artinya sama kan ya, kalau pemegang polis sudah punya polis A, B, C, yang penting kita tahu dia apa alasan dia membeli polis itu. Terus betul. Hitung itu ya dalam policy summary. Iya, benar. Apa yang bisa Teh Irma temukan dari data tadi itu? Misalnya, katakanlah polisnya ada 2 aja deh, nggak usah banyak-banyak ya. Mama saya Teh, dengan uang pertanggungannya udah berapa. Ini contoh aja Pak Seno. Katakan kita membahas di sini untuk dana pendidikan. Ini contoh ya. Kita ambil dana pendidikan aja. Pendidikan. Kita harus tahu bahwa bapak ibu anak ini pengennya anaknya nanti kuliah di mana. Nah ini menggalinya itu betul. Karena bicara tujuan keuangan masa depan. Itu kan bicara jangka panjang ya. Benar nggak? Jangka panjang bicaranya. Dia mau kuliah anaknya itu di mana. Rata-rata kalau SMP, SMA itu kekuatan finansial keluarga tuh masih kuat untuk membackup biaya-biaya sekolahnya. Rata-rata ya. Ketika dia udah mau masuk kuliah, udah mulai kebingungan sedikit nih. Apalagi kalau pengen kuliahnya yang bagus, benar nggak? Nah, ya, dan ratusan juta loh sekarang kuliah itu. Ratusan juta, betul. Ya, swasta terkenal ya. Itu kita fokusnya ke sana. Anak-anak rencana nanti mau kuliah di mana, Bu? Pak, kita tanya, pengennya sih saya di sini. Makin dia menjawab tuh mimpinya makin tinggi, misalnya dia bilang pengennya sih saya di luar negeri, itu makin enak buat kita. Enak dalam arti karena kebutuhannya besar ya. Kebutuhannya besar, kita bisa menghasilkan premi yang besar juga sebenarnya. Dia kita bantu, otomatis kita juga manfaat untuk kita juga ngikutin gitu loh. Iya. Makanya kita kerjanya kebutuhannya kita bekerjanya di posisi klien dulu gitu Pak Seno. Menggali kebutuhan dia dulu. Nanti untuk kita tuh ngikutin. Ya, setuju. Bahkan kadang-kadang orang tua juga yang teringat gitu, cuma biaya masuk kuliahnya aja, biaya uang pangkal dan semester. Padahal yang namanya biaya kuliah keluar atau ngekos deh ya, ada biaya tambahan kan ya. Uang kosnya, uang hariannya dia, buku-buku, ya. Kan kalau apalagi keluar tuh harus ada deposit dulu sekian untuk menjamin anak ini, gitu kan. Banyak hal-hal yang plus lah kalau di sana. Jadi kita tahu dulu dia mau kemana dulu nih anak mau dikuliahin. Nah setelah kita tahu itu, kita baru kalau dulu tuh zaman saya masih aktif Pak Seno, kita tuh punya tabel pendidikan. Coba ceritain kayak apa tuh? Saya percaya agen-agen sekarang juga mungkin lebih lengkap lah toolsnya daripada zaman saya dulu ya. Iya, pasti sekarang pakai digital. Ya, digital semua. Kita tuh dulu punya tabel pendidikan, sehingga di mana kita kalau menghitung keinginan klien dengan berapa penghasilan bapaknya setiap bulan yang bisa dialokasikan, nanti akan muncul itu angka berapa yang dia butuhkan. Iya. Setelah muncul angka yang berapa dia butuhkan nanti ketika anaknya kuliah nanti yang dia butuhkan itu, nah baru kita sharing ke dia gitu loh. Nih loh, kalau saya dulu kerjanya gini Pak Seno, saya itu selalu bawa kertas kosong dan pensil. Saya orangnya suka mencoret-coret di depan klien. Sambil buat ilustrasi ya, hitungan-hitungan gitu ya. Nah, ilustrasi, sorry gini ya.
mungkin ada sebagian agent yang kerjanya ilustrasi udah siap, ilustrasi benar yang di print di kantor yang kita bikin sendiri. Ya, itu ilustrasi produk ya, lazim itu produk, ya. Mungkin ada sebagian agent yang memakai itu untuk presentasinya ke klien. Kalau saya enggak, kebetulan saya enggak. Saya lebih suka ilustrasi itu belakangan saya keluarin. Saya lebih suka saya bicara sama dia, dan posisi saya lebih suka saya itu ada di posisi di depan klien, bukan di samping klien duduknya. Kenapa? Mungkin masing-masing orang strateginya beda-beda. Yang kenapa? Karena eye contact itu perlu, Pak Seno. Ketika kita penekanan bicara kita, apa yang harus kita tekan, kita lihat ke dia, ya biar dia tujuannya tuh biar masuk ke dia gitu loh. Nah, karena bahasa tubuh nggak pernah nipu ya, karena bahasa tubuh itu lebih gesture itu lebih real ya dibanding verbal. Iya benar. Nah itu saya akan keluarkan kertas kosong, pensil, saya akan tulis di situ anak A, gini nanti mimpinya kemana, saya bikin panah gitu ya. Misalnya katakanlah kuliahnya misalnya di Australia gitu ya, butuh biaya sekian, kurang lebih kan kalau di tabel itu kan ada kan negara mana aja tuh ada gitu loh. Australia butuh biaya sekian, saya hitung tuh benar-benar saya coret-coretnya tuh di sana sehingga si klien itu akan melihat kita tuh pinter loh, kita bukan agent yang sembarangan gitu loh, smart, kita tahu smart, banyak gitu. ya, well knowledgeable ya, benar gitu. Jadi saya lihat jadi sehingga dia memperhatikan kita tuh, dia pasti berpikir ini orang kerja, memang dia pintar, dia memang menyuguhkan apa yang kita pengenin, klien pengenin gitu. Masalah nanti akhirnya dealnya misalnya premi yang kita suguhkan ke dia itu tidak sesuai dengan apa yang kita hitung tadi, misalnya mungkin agak ada penurunan karena dia menghitung alokasi dana dia juga, nggak masalah. Yang penting kita udah suguhin itu dulu. Oke, ya. Sampai situ dulu ya Teh ya. Wah seru nih kalau mau ngobrol sama Teh, dia semangat karena pengalamannya banyak nih. Ini Sobat Seno pelan-pelan, barangkali agen pemula mau belajar juga kan ya. Ya. Saya mau sampaikan itu Sobat Seno. Jadi apa yang dilakukan Mbak Irma tadi secara teori dan praktik itu benar. Yaitu berposisilah duduk berhadapan. Karena kita lebih bisa mudah membaca gestur, membaca bahasa tubuh. Gestur itu nggak mungkin bohong ya. Oke. Makanya ditambah dengan membuat ilustrasi ya, bukan ilustrasi produk yang di perusahaan, gambaran mengenai tadi hitungan-hitungan tadi. Ya. Nah ini saran nih ke Sobat Seno. Kalau teman-teman mau tampil unik, latihanlah menulis terbalik. Gitu. Iya, betul itu. Ya betul kan, kita kan berhadapan. Tapi menulisnya ke sana, itu sebetulnya mudah bisa dilatih ya. Betul. Ini buat sahabat. Ya, jadi buat sahabat Seno yang satu profesi dengan saya, awalnya mungkin belajar menulis terbalik itu sulit karena saya awalnya juga sulit loh. Oh iya, betul ya. Berapa lama tuh belajar itu? Caranya gimana? Caranya gimana? Biar kita bisa lama-lama terlatih di rumah. Entah itu ada ponakan kita, anak kita atau siapapun, kita ngobrol aja sama dia, belaga dia tuh jadi klien kita coret-coret aja gitu. Kita bikin aja sendiri. Lama-lama terlatih juga, bisa juga. Betul. Bisa juga. Yang penting itu tuh sebenarnya bagian dari skill kita yang dilihat di mata klien itu kita tuh smart, kita tuh pintar. Nah, buat saya. Betul, saya mau tambahin juga. Penting buat seorang penjual dilihat pintar. Jadi gini, ada dua faktor gitu. Klien akan merasa trust, percaya. Ya. Betul. Orang bisa percaya pada orang lain terlebih terhadap penjual karena dua unsur, dua faktor. Satu, memang pintar, jadi kompeten, kompeten. Iya, kompeten, betul. Dan bahkan menguasai produk, menguasai tabel tadi. Iya. Yang kedua, karakternya, termasuk attitude dan sebagainya. Dua ini dijaga aja, oke. Kalau cuma karakternya doang yang baik, karakternya baik tapi nggak ada isinya, kalian juga susah percaya. Ini orang bener nggak jelasinnya? Iya. Betul ya. Atau sebaliknya, kita pinter nih, kompeten, tapi karakter kita jelek, datangnya telat kepada klien gitu. Pakaiannya lusuh, udah drop juga dong citranya ya. Iya. Saya setuju banget. Karena
karena gini Pak Seno, kembali Ya. lagi, kita sebagai agen asuransi, kalau bukan kita yang sendiri peduli untuk profesi ini, siapa lagi gitu loh. Jadi kalau saya berpikirnya dulu gini, citra buruk tentang apapun agen asuransi di luar, itu harus kita sendiri yang benahin. Setuju, setuju. Ya. Dari, oleh, dan untuk Caranya kita, gimana? betul nggak ya? Ya, Pak ya? Betul, Dari benar. kita, Itu oleh kita kita, untuk sendiri kita yang kan? benahin. Jadi, iya, kepala kita diisi, kita pinter, selalu menggali kerjaan kita tuh agen asuransi, ya udah cari ilmu yang membuat mengupgrade diri kita untuk kita tuh naik kelas terus ilmunya. Saya tuh dulu kalau dapat klien yang banyak tanya, yang kritis dengan pertanyaan, itu saya seneng banget. Saya nggak takut Pak Seno. Saya seneng banget karena apa? Dia bikin saya pinter. Kalau ada hal yang nggak bisa jawab, gimana? Saya bilang ke dia, apa? Kalau saya nggak bisa jawab atau saya ragu menjawab, saya bilang, Pak maaf, saya ragu nih jawab pertanyaan ini, takut saya salah. Nanti saya akan cari tahu dulu yang benernya, nanti saya hubungin Bapak. Nanti saya hubungin Ibu. Saya nggak malu bilang kayak begitu. Karena kalau bicara agen asuransi, kita bicara hal-hal bahasa-bahasa yang banyak rancu, benar nggak Pak Seno? Iya, banyak terminologi yang terlalu teknis atau asing yang dipahami oleh calon nasabah. Ya. Jangan sampai nanti kita salah, gitu. Jadi kalau kita memang ragu menjawab, nggak usah malu bilang, Pak maaf ya ini saya ragu deh jawabnya. Nanti deh saya cari ininya dulu, yang pastinya dulu nanti saya hubungin Bapak atau Ibu. Betul, saya ajarin bahasa yang lebih kerennya nih buat Sobat Seno nih. Ada apa yang diutarakan Mbak Irma, ada bahasa kerennya nih, supaya tetap kelihatan elegan kan? Nggak kelihatan bodoh gitu. Saya kasih tahu yang salah dulu. Jadi penjual nggak boleh begini. Aduh maaf Pak, saya ini baru 3 bulan mulai bisnis ini, jadi saya belum. Nah itu udah merendahkan diri kan? Itu jelek ya. Nah, yang elegan begini. Pertanyaan Bapak sangat mendalam, memerlukan research lebih lanjut Pak. Saya janjikan 2 hari ilmiah ya. Bahasa ilmiah. Gitu. Iya kan? Atau saya cari referensi yang lebih valid, Pak. 2 hari dari sekarang saya janjikan Bapak mendapat jawabannya. Tapi Pak Seno, itu bagus. Bahasa Pak Seno bagus. Tapi gini Pak Seno, mungkin kita juga agen asuransi harus tahu dulu, maksudnya gini, kalau bahasa ilmiah gitu kita pakai ke orang yang kerja di kantoran, itu kan bisa masuk ya. Betul, tapi kita harus lihat dulu, kita menempatkan bahasa kita tuh ke siapa dulu. Kita lihat profilnya si klien kita dulu gitu loh. Jangan sampai dia pengusaha, katakanlah dia pengusaha, katakanlah misalnya gini, dia punya warung bakso di mana-mana, warung bakso gitu ya. Atau pedagang pasar atau petani, pedagang pasar gitu. Ya kan kalau kita pakai bahasa seperti itu juga dia bingung nantinya ya. Wah ini bahasanya tinggi banget buat saya gitu. Iya. Tinggal kita menempatkan kita berhadapan dengan siapa gitu. Betul. Tinggal nanti substansinya sama, gaya bahasanya yang dirubah ya. Gaya jadi kalau bahasanya, ketemu petani, pedagang pasar, tinggal dirubah misalnya. Aduh, si pertanyaan Bapak teh kumahanya. Sebentar nanti dicari jawabannya Bapak. Gitu ya kira-kira ya. Mak, supaya diskusi kita nggak disangka omdo nih, omong doang. Emangnya polis terbesar dengan nilai berapa sih untuk pendidikan yang pernah Irma jual, pernah closing? Yang tadi diceritain tuh, nilainya berapa akhirnya? Untuk pendidikan polis premi per tahun? Iya. 150 juta kalau untuk pendidikan. 150 juta untuk satu anak. Satu anak. Dan keluarga tadi yang lumayan terdengar kaya membeli berapa polis dari Irma? Satu polis. Kalau untuk pendidikan ya. Iya, untuk pendidikan ya. Kebutuhan pendidikan dia dapat. Padahal dia sudah punya polis pendidikan di tempat lain sejumlah berapa polis tadi? Udah ada berapa polisnya? Punya 1 polis di perusahaan yang lain gitu. Dan buktinya anaknya sekarang udah kuliah di Australia, udah kerja di Australia dan menetap di Australia sekarang. Ikut itu ya sebagai agen kita ikut bangga ya. Oh, seneng banget Pak Seno, seneng banget. Iya, karena pekerjaannya mulia sebetulnya kan. Iya kan? Iya, benar. Dengan pertanyaan Pak Seno tadi, saya tuh gini, saya di kantor tuh dulu dikenal dengan agen yang
spesial untuk uang pertanggungan. Oh, iya betul. Ada Saya. agen yang pendekatannya pengen orientasi komisi, ada yang orientasi Iya. premi. Nah, saya itu selalu dibilang teman-teman tuh dulu tuh dia mah jagonya UP. UP itu uang pertanggungan gitu loh. Iya, ya, bahasa awamnya santunan asuransi. Biar sobat Santunan senior juga. asuransi. Ya, Ya. Jadi kan kalau ada sahabat senior yang tanya, kenapa saya pilih ke lebih menjual uang pertanggungan gitu ya? Iya, bahasa Sunda teh UP-nya gitu ya. UP gitu ya, UP. Iya betul. Ya UP-nya gitu. Itu Irma ini kan lebih kental Sundanya daripada Minangnya nih. Lanjut. Jadi yang saya rasain gini Pak Sena, kalau kita jual UP, yang pasti mati itu pasti. Alasan saya nih ya, mungkin alasan agen-agen yang lain tuh banyak, beragam. Alasan itu mati itu pasti. Betul. Dan manfaat ini pasti diterima oleh ahli waris. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, preminya pasti tinggi. Kalau premi tinggi, poinnya pasti tinggi. Kalau poinnya tinggi, komisi saya juga gede. Ya, sebentar. Nanti sobat senior takut nggak ngerti yang dimaksud Teh Irma teh poin ya. Jadi sobat senior di berbagai perusahaan asuransi jiwa itu tergantung bagaimana Anda sebagai agen menerima pembayaran preminya, karena premi bisa sekaligus, tahunan, 6 bulanan, 3 bulan gitu kan. Di perusahaan tertentu dihitung pakai poin-poin ya. Intinya sih omsetnya, kalau bahasa awamnya omset, tapi diberi poin. Betul. Jadi kalau poinnya tinggi, komisinya tinggi kan gitu. Tinggi, betul. Dan gini Pak Seno, kan kita tuh agent dulu tuh komisi itu sesuai dengan cara bayar, ya. Betul ya. Dan saya itu nggak pernah mau jual bulanan atau 3 bulanan atau 6 bulanan. Saya selalu jualnya tahunan. Komisinya juga lebih kerasa gede, walaupun setahun komisinya sekali. Keras. Ya, keras. Nah, ayo jujur, ayo buka-bukaan. Tadi 150 juta preminya kan, per tahun. Ya. Komisinya berapa teh? Bocoran dong. Aduh. Loh, ini kan dapur udah lewat dibuka, juga. Pak Seno. Ini ini dapur kita loh yang dibuka, nggak apa-apa ini teh. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan justru memotivasi dan menginspirasi orang bahwa ini pekerjaan atau profesi menjanjikan kan. Iya. Kalau Teteh sebut 20 juta, 30 juta misalnya bukan mau nyombong kan. 150 juta dikali 25%. Oh, jadi seperempatnya dari 150. Oh, 37.500.000, bayangin. Di tahun berapa kejadiannya? Tahun pertama. Bukan, tahun kedua bukan teh, di tahun berapa? Jualan itu. Pada saat closing. Ingat closing. Pada saat closing, saya tuh mulai fokus ke menjual uang pertanggungan itu pada saat saya memasuki tahun kelima kerja deh Pak Seno. Berarti let's say Teteh kan memulai bisnis di tahun 2006-an, 2007. Tambah 5, 2011 ya. Oh, no, enggak. Saya menjual UP itu tahun 2006-2007-an mulainya. Fokus 2006 saya di uang pertanggungan. Fokusnya. Dan ini kejadian saya tadi. Masuk 2002 kan. Saya masuk 2002. Baik. Nah, Sobat Seno nih, nilai 37 juta di tahun 2006 itu 14 tahun yang lalu. Sekarang saya bagi ilmu deh. Ada namanya menghitung inflasi pakai rule of 72 ya nih. Hukum 72 ya. Jadi 72 dibagi inflasi kan gitu. Inflasi di Indonesia nih karena pandemi rada kacau nih, karena Juni aja deflasi. Rada kacau. Anggap rata-rata tahun-tahun lalu itu 6%-an ya. 72 dibagi 6 berapa teh? 12 ya. 12. Jadi gini. 37 juta 12 tahun lagi itu nilainya sama dengan 2 kali lipatnya gitu kalau berdasarkan rule of 72. Jadi kalau di 2006 37 ya. 2006 tambah 12 berapa? 2018 ya. Ya. Jadi nilai di 2018 itu sama dengan 70 juta. Padahal ini kita di 2021. Jadi gede banget. Di zaman itu bisa beli mobil dong. Udah beli mobil harga segitulah. Iya, makanya Pak Seno. Makanya alhamdulillah dari situ saya bisa membangun kehidupan. Terharu kayak Niki. Apa?
Nike Ardila, Nike Astri ya, bintang kehidupannya. Kurang Bandung. Itu bintang kehidupan kalau Oh, saya. ini membangun kehidupan. Dari agen asuransi itu saya bisa membangun kehidupan saya, kehidupan anak saya. Baik, jadi buat Sobat Seno yang mungkin sekarang nih, sorry ya Teh, kita kan mungkin lagi mendapat musibah PHK. Karena betul. sistem bergilir, karena harus shifting ya. Saya dengar banyak pegawai hotel udah shifting. Mall juga betul, dengan batasan dibuka ya, aturan PPKM itu kan udah mulai akan dibatasi ya. Betul. Jadi Pak, boleh betul tuh banget. mencoba jadi part time, jadi agen asuransi kan. Betul. Bayangin rasanya megang 37, anggap aja kalau nilai sekarang tuh 80 jutaan. 80 juta kayak apa ya? Berproses gitu. Ya Pak Seno. Awalnya tuh saya sampai ke sana tuh berproses. Jadi kita tuh kalau kita ulet, kita tuh kepengennya tuh justru pengen lagi. Saya tuh niru orang-orang yang sukses di asuransi akhirnya. Dia bisa kok, dia bisa kok gitu loh. Akhirnya kita bisa. Akhirnya mulailah saya, saya sudah nemuin, saya agen asuransi, saya itu memang di UP aja udah. UP, uang pertanggungan santunan kematian tadi. Iya, saya tuh ingat ini apa yang saya sampaikan sekarang sama sekali nggak ada bermaksud untuk sombong, untuk ria. Niat saya itu hanya untuk menyemangati orang-orang di luar sana yang satu profesi sama saya. Saya tuh dulu pas saya di kantor, maaf kalau seandainya misalnya saya bawa premi, saya closing nih, saya bawa premi, sebetulnya premi 12 juta itu besar ya Pak Seno? Di tahun itu besar, ya kan besar. Senilai dengan 25 juta zaman sekarang ya. Iya, sebetulnya itu besar. Tapi kalau saya bawa premi, Irma closing, Irma closing berapa? Orang tuh di kepala teman-teman sekantor itu, saya tuh nggak akan kurang dari 100 juta. Jadi ketika saya bawa premi di bawah 20, itu aneh buat teman-teman. Oh malah aneh ya, jadi justru kok kecil banget, biasanya gede-gede jualannya, omsetnya gede-gede gitu. Betul, artinya apa? Artinya apa saya menyampaikan ini? Artinya mengikuti proses waktu, menjalani semua, pada akhirnya kita udah nemuin kok. Saya udah nemuin jati diri saya agen asuransi, dan saya di sini nyamannya. Gitu. Kelas kita tuh udah ada. Kita tuh udah ada. Ya. Bersyukur sekali ya. Oke. Teh, ini sebenarnya saya ada temu janji lagi, tapi saya pikir saya lanjutkan aja deh. Nanti saya reschedule temu janji saya ya. Teteh masih punya waktu untuk kita lanjutkan kan ya? Ngobrol-ngobrolnya. Masih. Masih. Nah, saya kasih rahasia nih sekarang. The secret of success nih. Buat Sobat Seno, kalau buat Teh Irma udah pengalamannya bukan luar biasa lagi. Bahasa Jepangnya itu luar biasa gitu. Ya kan kalau orang Jepang nggak bisa ngomong, selalu udah R. Nah, yang dilakukan Teh Irma itu adalah fact finding. Mengungkap fakta. Ya, saya mau sharing nih, mau berbagi ke Sobat Seno ya. Nanti Teh Irma boleh ngelengkapin ya. Iya. Dalam menggali kebutuhan, sebetulnya ada yang kadang-kadang kita lupa. Ada cara yang satu lagi. Feeling finding. Feeling finding. Iya. Kalau fakta kan berarti mengungkap secara rasional kan. Itu rasional. Hitung-hitungan angka tadi ya. Berapa biaya untuk di Australia, dana berapa yang sudah tersedia, berapa yang kurang. Otak kiri yang berbicara. Iya. Kadang-kadang penjualan bisa sukses justru dengan menyentuh perasaannya. Nah, konkretnya gini. Kalau tadi Teh Irma untuk pendidikan pakai fact finding, nanyakannya beda nih. Nanyanya adalah, udah terpikir mau kuliah di mana? Udah menghitung biayanya berapa? Itu fakta. Rasio, pakai rasional. Kalau feeling nggak begini. Ya kalau feeling gini. Mr. Prospect, bagaimana perasaan Bapak atau Ibu ketika putra-putri Bapak kelak di wisuda di Australia? Tuh, feeling. Gitu. Feeling ya. Jawaban orang yang normal nih, normal. Kalau ditanya perasaan apa aja jawabannya? Bagaimana perasaan Teh Irma kalau anaknya nih PAM nih bisa sampai mengambil gelar doktoral, bahagia, apalagi bahagia, bangga gitu kan? Bangga. Nah, ya. Umumnya orang yang normal jawabannya seputar itu dong, bangga, senang, bahagia gitu ya. Tembak lagi sama agennya. Nah, agennya boleh tembak lagi tuh, bilang begini ke Mr. Prospect. Kehadiran saya di sini, Pak Prospek atau Bu Prospek,
untuk mewujudkan rasa bahagia itu. Wah, itu kena itu. Iya, itu teknik penggalian model baru sebetulnya. Karena gini, ada sebuah penelitian, Teh Irma ya. Ternyata tidak bisa digeneralisir memang, tapi pada umumnya wanita sering kali memutuskan membeli karena perasaan. Perasaan. Iya, itulah bukan karena kelemahan wanita. Tentulah kita perasaannya ya. manfaatkan secara positif sebagai penjual kan. Jadi Ya. kalau prospek kita ibu-ibu digali seperti itu, mungkin kena. Oh iya benar juga, saya pasti bahagia lah anak saya. Nah, mari saya bantu ibu mewujudkan rasa bahagia itu. Caranya gimana? Dihitung nanti. Nah, itu bolehlah jadi Sobat Seno jadi. Itu bisa tuh, ya betul. Melengkapi ya. Jadi ada fact Melengkapi, finding, benar. ada feeling finding. Yang ini ada pakai rasional, pakai pikiran, ini pakai hati. Iya. Tambahan lagi nih Teh, biar buat Sobat Seno lengkap ya. Kita sering lupa. Di sebuah textbook, saya kebetulan pernah jadi pengajar ya di LUTC, namanya Life Underwriter Training Council. Bukunya bagus, dia bilang gini, dasarnya asuransi adalah cinta. Love. Ya. Setuju saya itu, betul. Setuju ya? Betul. Karena pencari nafkah cinta pada keluarganya, dia nggak mau meninggalkan keluarganya begitu saja sengsara kan? Iya, betul. Karena saya sayang, saya belikan polis supaya istri dan anak saya bisa melanjutkan hidup. Betul ya? Iya, betul. Nah, cinta itu apa? Cinta itu kan perasaan ya. Betul, Pak. Itu dia. Jadi asuransi kadang bisa di-touch atau disentuh dari sisi rasa juga. Ya, mudah-mudahan ini memperkaya apa yang udah diterangkan Bu Teh Irma buat Sobat Seno juga. Gitu. Mas Seno, ini ngomong-ngomong ya. Ngomong-ngomong nih saya baru ngeh nih ya. Kenapa? Ini saya perhatikan karena rumah kita, nama Seno Wibowo ada di bawah. Pak Seno ini humble banget nih orangnya nih. Kenapa? Saya tuh tahu loh. Gelar beliau tuh untuk asuransi itu udah panjang loh. Bener loh. Nggak apa-apa. Beneran. Ini nggak satu hal yang harus ditutup-tutupin. Itu gelar Pak Seno itu udah panjang itu. Kalau dibikin kartu nama tuh penuh tuh. Dari ujung ke ujung gelar asuransinya. Ya, sudah, tapi beliau nggak bikin. Ya, ini bukan rekayasa nih si Teh Irma yang saya dalam hidup berprinsip mengambil ajaran orang tua saya. Jadi pakai ajaran padi aja katanya kalau padi makin merunduk lah. Pasti di luar sana banyak yang lebih hebat, lebih pengalaman, lebih kaya wawasannya. Yang penting buat kita berdua apa yang kita obrolin datangkan manfaat gitu kan buat banyak orang. Amin, semoga amin. Nah, tapi Teh Irma juga luar biasa. Justru orang-orang yang otodidak tanpa gelar, tanpa sekolah bisa sukses seperti ini, bayangkan kalau apalagi Teh Irma teh sekolah. Sekolah misalnya ambil gelar profesi asuransi, mungkin kekayaannya bisa 7 kali lipat dari sekarang. Gitu ya. Oke. Nah, ada hal yang menarik nih tadi soal fact finding ya tadi. Kita bersyukur loh, Mak, Teh Irma, menjadi agen di Indonesia. Begini, saya pernah dikirim untuk studi benchmark di Hong Kong. Regulasi di Hong Kong mewajibkan fact finding saja pakai formulir. Tuh. Jadi hitungan-hitungan Teh Irma tadi, hitungan Teh Irma tadi harus diwujudkan di sebuah formulir. Coba tebak iseng-iseng berapa halaman? Iseng aja. 23. 30. Believe it or not, percaya atau tidak. 30 halaman. 30 halaman. Iya. My God. Dan itu menjadi standar dari, jadi ibaratnya AAJI-nya mengeluarkan AAJI-nya Hong Kong untuk standar ya. Itu kenapa? Supaya percakapan antara si agen yang di sana udah berkembang ya, insurance planner menjadi financial planner, terekam dan terdokumentasikan. Gitu. Oke. Jadi kalau Irma tadi, mau di Australia, oke, udah punya polis senilai 200 juta. Biaya Australia berapa? Dikali terus. Iya. Jadi kayak dokter itu semacam diagnosa checklist. Kalau medical check up kan kita ada tuh ya, di wawancara dokter ya. Nah, matanya kacamata minus berapa? Kapan pakai kacamata itu? 30 halaman. Itu disertakan nanti
dengan formulir asuransi yang biasa disebut apa? SPAJ ya kalau di asuransi ya. SPAJ, ya. Ya, surat permintaan asuransi jiwa. Lampirkan untuk dasar penerbitan polis. Jadi aman secara hukum, buat agennya juga aman. Iya, Saya iya. sudah benar kok jelaskannya, Pak. Itu ditandatangani Iya, oleh iya. klien. Betul, betul. Oke ya. Tapi sampai 30 lembar, hebat ya. 30 lembar. Makanya saya sebut Teh Irma beruntung, teman-teman atau Sobat Seno yang berkarir sebagai agen asuransi beruntung. Kenapa? Indonesia nggak ribet. Nggak ribet. Jadi Iya, kalau udah betul. nggak pakai itu aja Anda masih ngeluh. Ya harus ada yang dipertanyakan pada dirinya sendiri ya. Iya. Gitu. Luar Betul, biasa. betul. Sama ada bocoran nih Teh. Saya Teh Apa tuh? diam-diam masih mengingat kutipannya Teteh di zaman dulu nih. Saya mau sharing ke Sobat Seno. Jadi Apa? kalaupun kita datang ke klien, itu kan yang diciptakan Teh Irma kan mulus ya perjalanannya. Iya, iya. Kan, dan acap kali juga gagal juga kan. Ini ada kutipan Oh, bagus. sering. Gagal sering. Gagal, Gagal ya? sering. Ya. Mungkin nanti Pak Seno kalau mengungkap kendala apa ya, saya akan cerita apa adanya gitu. Cerita dulu deh, satu cerita aja yang real, jangan yang omdo gitu. Apa yang gagal, terus dievaluasi kenapa gagal dan bagaimana memperbaikinya. Coba ada cerita apa nih, Irma? Pernah gagalnya kenapa? Gini. Kita nanti sesinya akan berakhir pas maghrib ya. Kalau di tempat saya mau azan ya, silakan. Ya, jadi gini, saya mengejar satu pengusaha di Kota Bandung, pengusaha tekstil yang termasuk besar. Ya. Sebetulnya kalau dihitung persentase 1 dari 100 itu udah 90% oke. Udah 90% oke. Dan usaha saya, effort saya untuk mendatangi dia tuh udah luar biasa, Pak Seno. Jadi orang ini ritme hidupnya dibalik, Pak. Dia bangunnya sore, kerja sampai pagi. Sorry Teh, supaya jelas buat Sobat Seno. Sebentar Teh, sebentar. Dia pengusaha, kalau berarti kita pemiliknya. Kan dari jam 8 sampai jam 5 katakan ya normalnya ya. Kalau dia enggak Pak Seno, dia baru mulai kerja itu jam 5 sore sampai pagi. Taruh diperjelas dulu Teh buat Sobat Seno. Dia teh konteks pengusaha, berarti dia pemilik pabriknya juga, pemilik, dan pengelolanya juga. Owner dan pengelola. Jadi dia masuk. Kan dia ngecek perusahaannya kan. Ngecek, Sorry ya, ini orang Chinese. Orang Chinese itu kan dia ulet ya dengan usaha dia. Jadi dia harus gitu kan. Kita harus belajar dengan orang-orang itu. Ya. Dia mulai ke pabrik itu dari jam 5 sampai pagi. Sampai pagi, jam 7. Ya. Jam 7 sampai jam 4 sore dia tidur. Oke. Pak Seno kebayang nggak? Ini orang menjanjikan premi yang sangat menjanjikan buat saya. Menjanjikan dalam arti besar ya. Pasti semua agen asuransi pasti kalau udah dapet gitu Pak pasti wah berharapnya itu gede banget ya, gitu ya. Sementara orang ini ditemuinya susah pas jam tidur dia. Oke. Ya. Saya datang sudah mendekati ke sore berarti kan. Saya itu beberapa kali yang menunggu dia sampai berjam-jam, sampai dia bangun, sampai saya tungguin lagi, dan masih memberikan harapan. Yang harusnya dia sudah tanda tangan SPAJ dan semuanya. Tapi masih memberikan harapan. Itu berlangsungnya pendekatan saya itu sampai 3 bulan lamanya ada. Dan itu 3 bulan itu saya berkali-kali melakukan itu Pak Seno. Dan akhirnya, hasilnya nggak seperti yang saya harapkan. Dengan tanpa bersalah, dia cuman bilang gini sama saya, dibatalin aja deh. Orangnya itu memang gini, kebetulan gini ya, ini bosnya saudara saya sebetulnya. Jadi saya tuh udah tahu dari saudara saya itu bahwa ini orangnya memang nyeleneh banget, dia suka dia aja gitu. Jadi lu harus kuat. Saya itu udah diwanti-wanti begitu. Di saat itu Pak Seno bayangin nggak, saya sebagai agen harus terlihat baik-baik saja ketika dia bilang nanti dulu aja deh. Dipospon dulu aja. Tapi di satu sisi hati saya tuh kesel ada, marah ada, sedih ada, buyar. Semua mimpi ke depan tuh buyar. Itu pasti, iya. Secara manusiawi ya. Manusiawi. Saya pulang ke kantor, sampai saya di kantor, saya nangis Pak Seno. Saya nangis bener-bener, kalau kata orang Sunda tanya, jerik Bombay. Nangis itu bener-bener Bombay. Kayak film India. Nangis Bombay.
Udah berurai air matanya, itu benar-benar berurai air mata. Sampai bos saya nenangin saya, udah Ir, sabar, rezeki kamu nggak di sini, kamu harus yakin kalau rezeki kamu pasti ada yang lebih baik. Tahu nggak Pak Seno yang terjadi setelah itu? Setelah saya mengalami hal pahit kayak begitu. Besok sorenya si bapak yang dengan enaknya ngomong sama saya dibatalin, dia nelpon ke kantor. Yang saya sebetulnya nggak pernah tahu, nggak pernah ngasih nomor telepon ke dia, telepon kantor. Dia telepon ke kantor mau bicara sama saya, di paging sama orang dari informasi ke atas, ke lantai atas. Saya dulu ingat saya masih di lantai. Ya, zaman dulu pager ya. Mau Ibu Irma ada yang mau bicara. Saya angkat, itu saya merinding. Dia yang telepon saya, bukan pula dia bilangin dia mau closing, akhirnya tidak. Dia bilang gini, Ir, maafin ya saya belum bisa sekarang. Tapi saya punya teman pengusaha tekstil juga. Coba Irma hubungin. Kasih referensi dia ya. Ya. Dan akhirnya saya terima nama itu, temennya inilah yang membantu saya menggantikan polis bapak ini yang nggak jadi, sehingga pada akhirnya saya bisa berangkat international trip. Jadi nggak semua lancar, buat yang saya jalan itu banyak sekali liku-likunya Pak Seno, banyak sekali. Oke Teh, luar biasa. Tahan dulu. Nah ini kita cut supaya Sobat Seno penasaran dong bagaimana kok seorang seperti Teh Irma hubungannya begitu baik dengan calon kliennya, walaupun kliennya gagal untuk membeli, masih mau dan sudi memberi referensi ya. Jadi topik-topik mendatang pada pertemuan selanjutnya kita bisa bahas tentang bagaimana mengatasi keberatan dari klien kali ya. Kira-kira gitu ya. Insya Allah. Teh, ini kita menghargai azan maghrib ya, jadi kita mesti cut dulu. Betul. Seperti biasa, Teh Irma mau pesan sesuatu atau menyampaikan sesuatu kepada Sobat Seno atau mau menutup sesi ini gimana? Nanti saya juga nutup. Oke, buat sahabat Seno mungkin ya yang sedang mendengar. Sedang mendengar dan melihat ya, karena ini kan visual ya. Apa yang kami sampaikan, apa yang kami obrolin dengan Pak Seno, ini adalah memang cerita-cerita yang mungkin bagi sebagian orang mungkin bukan menjadi cerita yang sesuatu yang besar maknanya, tapi saya percaya untuk bagi sebagian orang lagi bisa jadi inspirasi mereka ya. Diambil aja yang baik-baiknya dari apa yang kami bicarakan tadi, diambil saja yang mungkin dilakukan oleh sebagian agent karena strategi kita beda-beda. Jadi kan kita menimba ilmu tuh nggak dari satu orang aja ya. Dari si A kita dapat yang seperti ini, dari si B kita dapat yang lain lagi, itu jadi satu kumpulan sehingga menguatkan kita lagi. Gitu. Itu aja mungkin dari saya. Oke, ini yang tadi saya janjikan saya ungkap sekarang sih ya. Jadi buat Sobat Seno. Oh iya tadi ngomong ungkap ya. Sampai lupa. Aduh. Iya, makanya bagus dijadikan penutup nih, bagus dijadikan penutup ya. Apa sih aku penasaran nih. Iya, makanya yang pasti terima kasih dulu dong mau meluangkan waktu dan ngobrol-ngobrol di kantor rumah kita. Jangan kapok, nanti berbagi lagi ya. Itu dulu. Janji ya. Insya Allah. Terima kasih. Jadi yang saya belajar dari Teh Irma atas kegagalan tadi begini. Boleh jadikan status WA nih malam ini. Bagi orang yang ingin sukses, kegagalan adalah beban yang menggairahkan, betul nggak? Betul. Betul. Itu kutipan dari dirimu tuh. Dari dirimu yang aku ingat. Jadi saya setuju banget. Ya, jadi tidak selalu penjual belajar dari coach-nya, jadi coach juga bisa belajar dari penjualnya. Tidak selalu klien belajar dari penjual juga bisa belajar dari. Masalahnya bukan di gagalnya Pak Seno. Masalahnya bukan di gagalnya. Ya, masalahnya adalah gimana caranya kita bangkit dari itu. Ya, bangkit lagi. Luar biasa. Dan ini di depan saya inilah contohnya Teh Irma Idris,
bermula dari naik angkot teh dari Cibabat ke Pastur, ganti lagi nyambung ke Ledeng, ganti lagi nyambung ke 3 kali angkot. Muhammad Toha gitu kan ya kalau di Bandung. Sekarang sudah punya rumah yang layak huni tuh, lihat, dari sofa. Alhamdulillah, Sudah alhamdulillah. keliling dunia, sudah beberapa kali umroh juga, luar biasa. Amin, Itu dulu ya alhamdulillah. Teh. Terima kasih sekali lagi atas nama Suami-suami manajer. Pak Seno udah maghrib juga. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di sesi Baik. yang lain. Kita Ya. sholat dulu. Ya, Salam ke yang di belakang layar. baik, untuk produser kita terima kasih udah Sehat-sehat seksi semua ya. paling sibuk ya. Assalamualaikum Iya. Teh.